Aduh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di KRL Motovlog. Aduh, GoPro gue lemas. Sumpah udah lama banget gue gak ngevlog ya. Jadi memang udah 1 bulan ada kali gue gak ngevlog. Jadi gue ini pindah rumah. Jadi makanya KRL nggak aktif selama sebulan ini karena ya bener-bener hektik banget. Ini pun sebenarnya belum bener-bener selesai si pindahannya ini, makanya gue bener-bener yang inaktif banget di semua sosmed. Dan inilah setelah lebih kurang sebulan itu gue baru ini lagi ngevlog lagi. Dan pagi ini kita mau OTW kerja. Gua doang yang hari Sabtu kerja ya. Enggak sih, jadi ini sebenarnya bukan kerjaan rutin, tapi ada kegiatan di luar kerjaan di hari Sabtu ini. Lokasinya di rumah dinas Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Dan sekarang gua mau OTW ke sana. Oh, bapaknya kena lobang. Hati-hati Pak, jangan ngintilin angkot begini. Jadi selama sebulan menghilang, apa aja yang terjadi di dunia permotovlogan gitu. Ini yang paling gua notice nih, memes yang motovlogger arogan gitu loh. Kayak, waduh ini apa lagi nih gitu. Gue buka Facebook kan, tiba-tiba kayak memes ini berseliweran tiba-tiba di mana-mana. Ternyata ya selidik punya selidik. Ada beberapa oknum motovlogger yang memang mengarogansikan dirinya di jalanan ya. Kayak misalnya ada motor yang nyalip dia tiba-tiba terus dikejar, terus dikonfrontasi. Gue langsung kayak, lah apaan sih gitu loh. Kayak ini ada apaan sih sama SDM motovlogger ini. Kayak aduh, gue jadi bingung nih mau ngomong apa ya. Kayak kebanyakan kaya nih, kenapa kalian harus ngelakuin itu gitu loh. Buat oknum-oknum ini ya, kayak ngapain sih gitu. Sebenarnya sebagai motovlogger kecil ya, gue di satu sisi ngerasain apa yang orang-orang arogan ini nggak rasain gitu. Maksudnya ngerasain apa nih bang gitu, karena mereka ini nyari konten gitu. Gue bukan membela ya, gue justru si yang penentang juga sebenarnya. Mau kemana sih? Itu bukannya forbidden? Iya, mereka tuh sebenarnya nyari konten gitu loh. Dan kebanyakan dari motovlogger kecil kayak gue ini, kita tuh nyari bahan susah gitu loh. Nyari bahan susahnya maksudnya gini, let's say gua gitu, contohnya di gua gitu, gue punya konten motovlogger itu tuh gue tinggalnya di kota kecil kayak Bukit Tinggi yang sebenarnya nggak akan menemukan konten yang banyak di sini kalau soal dunia permotovlogan gitu kan. Kayak ya mau riding paling bikin konten riding dalam kota ya, dari titik A ke titik B 5 menit nyampe gitu, karena saking kecilnya jadi kayak mono banget konten kan. Terus motovlogger kecil kayak kita ini motornya cuma begini gitu, bukan motor-motor yang bakal dilirik semua khalayak di jalan. Kayak ya let's say yang sekarang lagi viral ZX25 atau ya moge-moge atau Harley segala macem, atau ya motor sport yang dengan cc gede lainnya lah. Kita nggak punya itu gitu loh. Jadi apa yang mau dijual dari konten kita ini gitu ya. Makanya mungkin adalah oknum-oknum ini yang bikin konten itu yang kayak akhirnya rada maksa gitu, yang mana akhirnya kadang berujung ke ya bikin masalah di jalan. Ya contohnya aja yang arogan itu kan, kayak orang nyalip dia terus dia nggak terima, terus dia ngejar gitu nggak sih? Iya kan? Janganlah kayak gitulah gitu. Boleh bikin konten mah bebas-bebas aja, motovlogger atau YouTube gratis kan, tapi ya jangan gitu juga sih nyari konten itu. Gue ngerasain banget posisi mereka tuh bener-bener yang sebenarnya nggak tahu banget mau konten apaan gitu. Jadi kadang apa yang kelihatan di jalan digede-gedein masalahnya gitu. Ya let's say ini bocil nggak pakai helm nih gitu, nanti kita samperin sampai ya secerewet-cerewet bacot-bacotnya banget, kita nyinyirin ini bocil nggak pakai helm gitu loh. Bener-bener ya akhirnya balik lagi ke konten masing-masing ya. Kalaupun gue bilang kita nggak punya konten, ya ngapain jadi motovlogger gitu kan harusnya kan. Jadi ya kalau sebisa mungkin bikin konten itu harus dimatang-matangin banget materinya dari rumah atau dari mana gitu kalian sebelum mulai ngevlognya gitu.
BTW kita lanjut lagi nanti ya ngobrolnya, karena gue udah nyampe di rumah dinas Bapak Wali Kota ini. Di jadwalnya sih jam 8, tapi I don't know where to go since gue nggak pernah masuk ke rumah bapak ini. Jadi kita minggir di sini dulu aja, memantau dari kejauhan. Udah lah ya, see you after kerjaan aja ya. Bingung juga ini, gue paling nungguin teman-teman dulu yang nyampe sini. Dah. Itu teman-teman gue nunggu apaan dah. Halo guys. Apa bang? Enggak, kalau udah kayak Siko pakai Iko. Dah, kira pulang lo. Darah kakak. Enggak. Udah selesai. Ini jam 1 siang, buset dah gila juga nih kerjaan. Oke, kita lanjutin obrolan kita tadi sampai mana ya? Ya intinya gitulah. Emang kalau misalnya berasa konten kita tuh apa ya, kita running out of ideas gitu, kayak kita tuh kehabisan ide buat konten. Mungkin teman-teman bisa kali ngakalinnya dengan cara apa ya? Gue mau ngasih solusi tapi gue gak punya solusi anjing. Let's say mungkin kalian bikin konten-konten yang informatif gitu loh, kayak soal tempat tinggal kalian gitu. Let's say mungkin kalau gue di Bukit Tinggi, mungkin kan gue bisa bikin konten destinasi wisata di Bukit Tinggi gitu, kayak detailnya gitu loh, lokasinya di mana, biayanya berapa, ada apa aja di sana. Dan kalau misalnya emang kalian mau maksa konten tentang motor banget, motovlog, gue rasa kayak riding yang anteng-anteng, kalem-kalem aja lah. Kayak misalnya ya, kalau misalnya emang ada yang nyalip lupa, ada kayak nyari-nyari masalah di jalan tuh ya, kayak biarin aja lah ya, unless mereka nyari masalahnya ke lu dan secara direct langsung gitu loh. Kayak mungkin kalau yang nyalip gitu ya biarin aja lah. Kan kadang-kadang kita pun sendiri juga sering kayak gitu kan, tiba-tiba ngugal dengan alasan gitu kan. Mereka kan ngugal ya pasti ada alasannya ya, kecuali yang ngugalnya emang tolol ugal-ugalannya dan bikin celaka kita, baru nggak apa-apa, lu hajar aja udah. Jadinya tuh stigma motovlogger di jalanan tuh jadi jelek tiba-tiba gitu loh, langsung menjelek gitu, kayak ya gitu loh. Gue pun sebenarnya jadi rada males setelah ngebaca tuh, kayak jadi rada, kenapa di situ kencannya, kayak apa ya, semangat gue buat ngevlog tuh jadi berkurang sedikit gitu loh. Aduh, reputasi motovlogger jadi jatuh ini gara-gara beginian nih. Ya rada males juga, tapi ya balik lagi, tujuan gue ngevlog cuma buat have fun sendiri doang sih. Ya syukur-syukur ada yang nonton, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena jujur aja, kalau misalnya bikin YouTube di zaman sekarang dengan fasilitas yang terbatas kayak gua, motor kecil, konten kurang menarik, kalau lu mau ngejar AdSense sih boro-boro ya. Apalagi gue juga males bikin konten yang caper-caperan gitu, yang bikin prank, yang bikin hal-hal, yang bikin apa, eksperimen-eksperimen yang aneh-aneh gitu. Gue enggak sih, tapi nggak munafik juga ya, gue pengen juga sih punya motor keren buat ngevlog ini, jadi kayak biar ada berbobot dikit kan. Karena again gitu lagi, konten yang diinginkan penonton tuh pasti harus ada yang menarik dari salah satu dari dua aspek menurut gue ya. Aspek pertama tuh ya konten mereka tuh apa gitu. Maksudnya dalam hal ini kalau misalnya motovlogging, dalam dunia motovlog kontennya dia tuh memfokuskan tentang apa gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kedua tuh ya motornya apa gitu. Dalam hal motovlogging itu biasanya motor sport at least 250 cc ke atas. Ya syukur-syukur punya motornya yang viral gitu, ZX25 let's say, atau motor sport yang 400 cc ke atas ya. Pasti itu naiknya cepet banget. Ya kalau kalian punya kedua aspek tersebut ya selamat gitu. Konten kalian bakal cepat laku, bakal cepat naik view-nya, bakal cepat banyak peminatnya. Ini mau ngapain sih, kok chaos banget sih lalu lintasnya? Sabar aja, Bu. Sabar aja ya. Ya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Iya duh. Nah ini ada apa ini? Kenapa NMAX Family berjajaran gini? Salah satu konten yang laku banget di dunia motovlog. Bikin ribut. Nah, ributnya itu bukan yang ribut natural juga, tapi yang ribut di setting gitu loh. Konyol banget. Ya emang tujuannya entertain kan, hiburan semata. Tapi yang genuine dong gitu, yang alami lah. Ngapain dibikin-bikin? Justru menurut gua pribadi ya, esensinya motovlogging itu adalah kejadian-kejadian nyata yang ada di jalanan dan kebetulan ketangkap sama kamera kalian yang lagi nyala gitu. Kalau dibikin settingan gitu kayak aduh malas banget gak sih? Keren sih, maksudnya dia niat bikin konten sebegitu demikiannya gitu. Tapi ya aduh, enggak lah kalau gue lah, malas gue bikin konten-konten keributan begitu. Ya pada akhirnya balik lagi sih ke konten masing-masing ya. Gimana para motovlogger ini bisa ngasih konten yang berkualitas, yang berbobot, tanpa harus merugikan satu pihak gitu, atau suatu apapun lah. Apalagi jadi motovlogger itu sebenarnya gampang banget kan buat jadi motovloggernya gitu, bukan jadi konten kreatornya. Jadi motovlogger mah gampang, beli kamera, punya motor, beli helm, udah selesai. Jadi motovlogger udah di jalan. Tapi ya itu tadi, konten yang berkualitas itu tuntutannya. Udah lah ya, udah sampai sini dulu aja deh video di kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Lalu sampai jumpa di video-video KRL lainnya ya. See ya.